Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu 1. Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. 2. Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam yang merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri 150 surah yang berisi nasihat, puji-pujian, dan kata-kata hikmah. Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan. 4. Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4, yakni meyakini dengan sepenuh hati. 2. Membenarkan terhadap adanya kitab. 3. Memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Meyakini dengan sepenuh hati. Yakin bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para Rasul itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membenarkan terhadap adanya kitab. Membenarkan adanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul. Memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup, artinya benar dalam menjalani hidup jika berpedoman pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya, karena semua sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Mencintai Al-Quran. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya dan mengamalkan
isinya dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri generasi cinta Al-Quran. 1. Memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. 2. Senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yakni Al-Quran. 3. Dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. 4. Menjadi nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. 5. Rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.